Dalam kesempatan ini kita berkumpul dengan IBC, Indonesian Buddhist Community Singapore, kemudian juga Indonesia Taiwan Buddhist Community, ITB Taiwan, dan juga Young Buddhist Association dari Indonesia. Saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini sangat luar biasa juga, yaitu tentang peranan pemuda Buddhis untuk perkembangan Buddha Dhamma. Tentu saja niat ataupun peranan pemuda Buddhis ini bukan hanya pemuda sebagai pria, tetapi juga termasuk pemudi. Sehingga kalau nanti saya menyebutkan pemuda harus begini, pemuda harus begitu, sebaiknya para pemudi atau para wanita jangan merasa kecil, lalu kok kita nggak pernah disebut ya, disebut dalam pengertian pemuda tersebut, supaya kita tidak mengulang kata-kata yang sama, pemuda, pemudi, pemuda, pemudi, nanti menjadi pengulangan yang membosankan. Kalau kita memahami pengertian tentang pemuda terlebih dahulu, pemuda dimengerti bahwa kalau secara umur antara 10 sampai 30 tahun. Atau mungkin kadang-kadang ada juga yang mengatakan 16 tahun sampai dengan 30 tahun, itu pemuda. Nah, kemudian tentu peserta acara ini ada yang berkata, wah, saya belum sampai 16 tahun, berarti saya tidak termasuk dong, saya kalau gitu lebih baik leave saja, saya keluar dari chatroom ini. Atau aduh, saya sudah 50 tahun. Ini bantainya juga sudah 60. Berarti kan bantainya mestinya sudah bukan pemuda lagi. Ini bantainya ya mestinya lift chat juga. Oh, memang secara biologis pemuda itu ukurannya umur 16 sampai 30 tahun. Tetapi ada pengertian yang lain, yaitu secara psikologis, secara mental, pola pikir. Siapakah yang disebut pemuda, kalau kita berbicara tentang pola pikir, adalah mereka-mereka yang berpikiran maju, berpikiran untuk ke depan, bukan hanya terikat dengan masa lalu. Jadi, walaupun Anda umurnya kurang dari 16 tahun, tapi kalau Anda berpikir, bagaimana ya nanti masa depan Dharma ini bagaimana ya? Saya punya rencana apa ya untuk membantu Dharma ini ya? Itu Anda adalah termasuk pemuda, walaupun mungkin usia biologis Anda 15 tahun, atau malah 10 tahun. Sebaliknya, Anda yang berusia di atas 40 tahun, misalnya 50, 60, 80 tahun misalnya. Tapi Anda berpikir, nanti masa depan Dharma ini bagaimana? Saya ini ke depan mau apa? Maka Anda pun termasuk pemuda. Nah, sebaliknya, anak-anak atau saudara-saudara yang berusia antara 16 tahun sampai 40 tahun, tapi kalau ngomong, selalu berpikir masa lampau. Dulu ketika saya masih kecil, dulu ketika saya masih sekolah, dulu, kemarin, dan seterusnya. Maka orang-orang ini sebetulnya sudah tidak layak dijadikan nama pemuda. Karena dia sudah tua. Orang tua hanya punya masa lalu. Kalau Anda berkumpul dengan orang tua, apalagi orang yang sudah pikun, mungkin kakek Anda, nenek Anda, atau siapa saja yang sudah tua, tetangga Anda, dan sebagainya, maka orang-orang pikun itu hanya memiliki cerita tentang masa lalu. Nak, kamu dulu nak, waktu kecil, kamu ingat nggak aku bawa pergi ke restoran? Kamu ingat nggak aku belikan mainan? Tapi ketika ditanya, hari ini hari apa, Nek? Aduh, hari apa ya? Lupa. Atau bahkan yang
Barusan makan saja dia ditanya, sudah makan belum? Belum. Sudah makan obat belum? Belum. Sehingga dia bisa overdosis karena kebanyakan makan obat. Nah, inilah orang-orang yang punya hanya masa lalu. Usia berapapun tidak masalah, tapi begitu dia hanya punya masa lalu, dia sebetulnya sulit dikelompokkan sebagai pemuda. Nah, jadi sekarang kita harus sepakati dulu, muda ini bukan berarti orang yang usianya hanya di 16 tahun sampai 40 tahun. Tetapi yang kita maknai di dalam kesempatan ini sebenarnya adalah orang-orang yang berpikiran maju, berpikiran ke depan, memiliki rencana, memiliki harapan dibandingkan dengan masa lalu. Nah, apakah masa lalu itu tidak penting? Karena manusia kan punya 3 masa, punya 3 masa lalu, punya masa sekarang, punya masa depan. Kok hanya mikirin masa depan saja? Nah, masa lalu itu sudah tinggal kenangan. Sudah lewat, walaupun 5 menit yang lalu sudah lewat. Sudah tidak bisa kembali. Mau indah kayak apapun juga. Itu hanya milik masa lalu, hanya ada di dalam pikiran. Karena itu peristiwa-peristiwa yang indah di masa lalu hanya menjadi pengalaman untuk dijadikan pelajaran, untuk memperbaiki masa depan kita. Pengalaman indah di masa lalu, kita cari sebabnya, kita tingkat di masa sekarang untuk membangun masa depan. Pengalaman buruk di masa lalu, kita cari sebabnya dan kita hindari di masa sekarang supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Nah, kemudian masa depan kan memang belum datang. Ngapain kita pikiri? Betul, masa depan belum datang. Tetapi saat ini yang belum datang itu atau yang masa depan itu harus dibangun mulai sekarang. Karena kalau kita tidak menggunakan masa sekarang ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan merusak juga masa depan. Jadi masa sekarang menjadi sangat penting karena ini untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Kalau sekarang kita sudah sepakati bahwa pemuda Buddhis ini adalah orang yang mau belajar dari masa lalu untuk diperbaiki di masa sekarang kalau jelek, untuk ditingkatkan di masa sekarang kalau baik, demi membangun masa depan, maka kita bisa masuk ke bagian yang berikutnya lagi, bahwa peranan pemuda Buddhis untuk perkembangan Buddha Dhamma ini bukan berarti kita membudiskan orang lain. Kita tidak perlu menanyai mereka beragama apa. Tetapi kita yang penting adalah mengkondisikan mereka menjalankan kebajikan. Karena Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha ini, sebagaimana yang tadi Suhu Wiping sampaikan, memang berisikan kebajikan. Sehingga kita tidak perlu lagi bertanya, kamu agamanya apa? Oh, agama Buddha. Oke, kalau gitu saya ajarkan kebajikan. Kamu agamanya apa? Bukan Buddha. Oh, kalau bukan Buddha, nggak usah saya ajarkan kebajikan. Bukan. Tetapi kebajikan di dalam Dharma ini lebih bersifat universal. Dan kita bisa mengajarkan dengan memberikan contoh kepada lingkungan kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik dan bisa menjadi contoh Dharma yang hidup di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita mengambil background agama Buddha secara umum, bahkan agama Buddha di dunia, statistik umat Buddha itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Jadi kita tidak di nomor 1 statistik umat Buddha. Juga di Indonesia, tempat saya tinggal, umat Buddha juga sedikit. Nah, tentu kita harus memahami, jumlah yang sedikit itu kadang justru sangat menarik perhatian. Anda boleh bayangkan,
Wajah Anda yang demikian terang, demikian bersih, kemudian ada jerawat di satu titik di pipi. Jerawatnya cuma satu. Tapi itu menjadi gangguan besar bagi kita. Karena, wah akhirnya kita sepanjang hari sibuk mencari jerawatnya itu. Kenapa ini ada jerawatnya? Nah, sedikit itu sering menjadi pusat perhatian. Demikian pula umat Buddha yang jumlahnya sedikit, khususnya di Indonesia, menjadi perhatian. Kalau perilaku kita baik, agama Buddha, Buddha Dharma, Buddhisme dipandang menjadi baik. Tapi kalau perilaku kita buruk, maka Buddhisme ini juga menjadi namanya buruk. Dharma ini bisa menjadi baik ataupun bisa menjadi buruk, dipandang oleh orang lain, itu tergantung pada diri kita. Karena kita ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan kita. Bahkan nama pun tidak bisa dilepaskan dari lingkungan kita. Kita sebagian punya nama keluarga. Sehingga ketika kita berprestasi di sekolah, orang akan mengatakan, anaknya siapa ini? Sekolahnya kok pandai sekali. Tapi ketika kita tidak berprestasi di sekolah, bahkan kita mungkin prestasinya buruk, orang juga akan berkata, anaknya siapa ini? Sekolahnya kok prestasinya buruk sekali. Demikian pula, kalau kita perilakunya baik, kadang-kadang kita juga ditanya, agamanya apa sih? Oh, agama Buddha. Wah, memang agama Buddha bagus. Tapi sebaliknya, kita kelakuannya jelek. Kemudian ditanya, agamanya apa? Agama Buddha. Lah, agama Buddha kok kelakuannya seperti itu? Nah, jadi maju dan mundurnya agama Buddha tergantung pada kita semua. Sekarang ada beban di dalam diri kita, sekarang ada tugas di dalam diri kita, bahwa kita ini sebagai Dharma Duta. Kita sebetulnya sebagai contoh hidup ajaran Sang. Lalu bagaimana kita harus jadi contoh hidup ajaran Sang Buddha? Apa yang harus kita miliki? Saya cocok sekali dengan apa yang disampaikan oleh Suhu Wibang tadi. Bahwa kita nomor satu harus punya keyakinan yang kuat kepada Buddha Dharma. Karena keyakinan inilah yang nanti akan menjadi dasar kelakuan kita yang selanjutnya. Tapi bagaimana membangun keyakinan yang kuat? Kadang kita hanya membaca buku, kadang kita hanya mendengarkan ceramah, kadang hanya ikut diskusi Dharma. Apakah itu bisa membangun keyakinan? Belum tentu. Karena itu hanya membangun pengetahuan Dharma. Dan pengetahuan Dharma kadang-kadang jauh dari keyakinan. Orang yang sudah pengetahuan Dharmanya banyak, kadang-kadang kelakuannya jelek. Kalau kelakuannya jelek, bagaimana dia punya keyakinan pada Dharma? Keyakinan ini tumbuh kalau dia melaksanakan Dharma. Pelaksanaan Dharma yang paling sederhana adalah kita menyadari bahwa semua orang punya perasaan yang sama dengan kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, orang lain pun sama ingin mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita takut pada penderitaan, orang lain pun takut pada penderitaan. Inilah yang kita renungkan dulu baik-baik di dalam diri kita. Sudahkah saya memiliki pengertian itu? Kalau kita belum memiliki pengertian itu, maka teori sebanyak apapun juga tidak memberikan manfaat untuk kita.
Kita diibaratkan hanya seperti sendok yang walaupun dicelup ke dalam sayur 1 minggu lamanya, sendok ini tidak merasakan rasa nikmatnya sayur. Tetapi kalau kita kemudian sudah merenungkan ini, kemudian kita ngeri berbuat jahat. Aduh, saya nggak mau berbuat jahat karena orang lain pun tidak ingin mendapatkan penderitaan. Karena saya mengetahui bahwa saya tidak mau dijahati. Orang lain pun sama. Tapi saya ingin terus berbuat baik. Karena saya yakin orang lain pun sama dengan saya. Bahwa dia pun ingin mendapatkan kebahagiaan. Kalau ini sudah kita renungkan terus-menerus dan itu masuk ke dalam diri kita, maka semua perilaku kita, semua ucapan kita, semua cara berpikir kita nanti akan menjadi cerminan, menjadi contoh, menjadi perwujudan perilaku dharma. Bahwa kita ingin membahagiakan orang lain, kita ingin membahagiakan semua makhluk, dan kita menghindarkan orang lain, menghindarkan semua makhluk dari penderitaan. Keyakinan inilah yang kita harus bangkitkan di dalam diri kita. Dari keyakinan ini, muncullah berbagai cabang kegiatan kita. Karena kita kemudian tiap hari, tiap saat berpikir, bagaimana ya saya membahagiakan dia? Bagaimana saya membahagiakan semua makhluk? Oh, saya perlu melaksanakan kemoralan. Saya tidak ingin membunuh, saya tidak ingin mencuri, saya tidak ingin berzina, saya tidak ingin berbohong, saya tidak ingin bermabuk-mabukan, karena semua itu akan menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain. Kalau penderitaan bagi makhluk lain, berarti itu juga menambah karma buruk saya. Saya akan hindari itu. Sehingga kemana-mana kita pergi, kita penuh kesadaran berhati-hati, menjaga perilaku kita, supaya tidak menyakiti makhluk lain. Tapi kalau hanya mencegah makhluk lain disakiti, di dalam dharma masih kurang. Kita juga perlu meningkatkan kebahagiaan makhluk lain dengan mengembangkan kerelaan. Bahwa saya yang pertama, saya merelakan milik saya. Jika saya memiliki makanan, saya bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Entah itu sesama manusia, ataupun juga kepada binatang dan semua makhluk. Kalau saya punya pakaian, saya bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau saya punya uang, saya bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ini kita mengembangkan kerelaan. Kalau tadi yang pertama, kemoralan saya mencegah saya berbuat jahat. Mencegah saya berbuat yang tidak baik dengan pikiran. Mencegah saya berbuat tidak baik dengan ucapan maupun perilaku. Tapi yang kedua ini, saya didorong untuk berbuat baik dengan pikiran. Didorong berbuat baik dengan ucapan dan perilaku. Inilah yang disebut mengembangkan kerelaan. Sehingga kemudian saya lalu berpikir, saya bagaimana ya untuk mengembangkan kerelaan untuk membahagiakan orang lain? Oke, saya sebagai pemuda, saya berusaha untuk membagikan kebahagiaan kepada semua makhluk. Dengan cara apa? Bermacam-macam. Mungkin dengan memiliki waktu, berbagi waktu dengan mereka, mau mendengarkan kesulitan mereka. Karena di zaman yang maju seperti ini, banyak orang stres, pasangan hidup susah diajak ngomong, karena sibuk dengan handphonenya. Teman susah diajak ngomong, karena sibuk nonton Netflix atau film-film lainnya. Keluarga-keluarga pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sehingga kita bersama-sama dalam satu rumah. Tetapi batin menjadi jauh. Sehingga tidak salah kalau orang mengatakan, teknologi ini mendekatkan yang jauh. Seperti pertemuan kita di Zoom ini.
mendekatkan yang jauh. Kita yang di Jawa Timur bisa berkumpul dengan di seluruh Indonesia, bisa berkumpul dengan yang di Singapura, bisa berkumpul dengan yang di Taiwan, bahkan bisa berkumpul di tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Kita dengan Zoom ini bisa berkumpul dari penjuru dunia, mendekatkan yang jauh. Tapi kadang-kadang Zoom ini menjauhkan yang dekat. Kita sibuk dengan komunikasi begini, tetapi pasangan hidup yang di sebelah, anak yang di rumah, kadang justru terjauhkan dari kita. Kita sibuk dengan mereka. Mereka semua terabaikan dan kita sibuk dengan kegiatan online kita. Nah, kalau kita kemudian memahami bahwa saya ingin membahagiakan pihak lain, maka bukan hanya dengan Zoom ini saja. Kemudian kita juga mau mendengar kesulitan orang. Karena di zaman hari ini sulit untuk menemukan orang yang mau mendengar kesulitan dan semua perasaan kita. Sehingga kalau mungkin di beberapa negara sudah ada orang-orang yang bekerja dengan dibayar untuk mendengarkan kesulitannya. Nah, ini kemudian kita lalu tahu, oh ini ya, ini tugas saya untuk membahagiakan mereka. Kemudian juga, selain saya kerelaan waktu, saya kerelaan perhatian. Tetangga saya mungkin sakit, cobalah kita perhatikan, kunjungi mereka. Oh, ini ada binatang yang terlantar. Cobalah kita perhatikan, rawatlah dia. Kemudian kalau kita sudah memiliki keyakinan yang kuat, kemudian kita menjalankan kemoralan, sehingga kita mencegah kejahatan, kita menjalankan kerelaan, mendorong kita untuk berbuat baik demi kebahagiaan sesama maupun semua makhluk. Maka kita jangan lupa untuk selalu belajar, selalu mau mendengar, selalu terbuka pada ilmu-ilmu yang baru. Kadang-kadang kita merasa sudah pandai, kita merasa sudah mengerti, sudah banyak buku yang kita baca, sudah banyak kita ikut berbagai pertemuan, baik secara offline maupun online. Tapi kita lupa bahwa ketika kita mendengar, banyak hal yang kita bisa dapatkan. Ketika kita mau membuka diri kita, banyak pelajaran yang kita dapatkan. Karena itu, belajar bukan hanya berhenti sampai di sini. Belajar akan terus berlaku untuk seumur hidup. Keyakinan yang kuat, kemoralan yang baik, kerelaan setiap saat, belajar sampai mati seumur hidup, dan akhirnya milikilah kebijaksanaan. Kemampuan kita memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Karena di dalam kehidupan ini, kita selalu bertemu dengan hal baik dan hal buruk. Kadang-kadang melakukan hal yang buruk lebih terasa nyaman, karena hal buruk itu memuaskan ketamaan kita. Hal buruk itu memuaskan kebencian dan kegelapan batin kita. Buruk misalnya saya marah, saya senang kalau marah, saya langsung memaki orang. Itulah hal buruk. Kenapa? Karena itu memuaskan kebencian saya. Tapi ketika saya marah, kemudian saya menahan batin saya berusaha sabar, itu sulit. Sulit sekali. Kenapa? Karena itu berusaha melawan keakuan kita. Padahal di dalam Dharma, justru keakuan inilah yang kita harus kurangi. Kelakuan inilah yang harus kita lawan. Sehingga hasilnya kita menjadi orang yang sabar. Dan kita bisa berkurang kemarahan. Nah, itu semua adalah kebijaksanaan. Memilih untuk sabar, meninggalkan kemarahan. Ini adalah kesabaran. Kenapa saya memilih sabar dan meninggalkan kemarahan? Karena saya pun tidak ingin dimarahi orang. Saya pun ingin mendapatkan kesabaran dari orang. Ketika saya punya kesalahan,
Saya ingin orang lain memaklumi saya, bukan orang lain memarahi saya. Begitu kita memahami bahwa orang lain sama dengan diri kita, makhluk lain sama dengan diri kita, maka kebajikan di dalam Dharma ini akan menjadi perilaku kita. Dan kalau kita yang kecil sedikit itu, baik di masyarakat di Indonesia maupun di dunia ini, kita menjadi orang yang baik karena selalu memperhatikan kebahagiaan pihak lain yang sekaligus meningkatkan kebahagiaan diri sendiri, maka orang lain menghargai kita sebagai contoh nyata Dharma. Dan ketika orang lain menghargai kita sebagai contoh Dharma, orang lain akan mengagumi Dharma. Apakah dia seorang umat Buddha? Ataukah dia bukan umat Buddha? Ketika dia mengagumi Dharma, itulah sasaran pengembangan Buddha Dharma. Pengembangan Buddha Dharma bukan untuk mengubah agama seseorang, tapi untuk mendorong setiap orang selalu berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, dan itu dimulai dengan diri kita. Ketika kita menjadi baik dalam pikiran, ucapan, dan perilaku, kita menjadi contoh untuk keluarga kita. Kalau sudah keluarga kita menjadi baik di dalam cara berpikir, berbicara, dan berperilaku, maka keluarga kita menjadi contoh masyarakat kita. Kalau di dalam satu masyarakat, baik cara berpikir, berucap, dan berperilaku, maka menjadi contoh untuk masyarakat-masyarakat yang lain, sehingga menjadi satu bangsa yang berpikir, berbicara, dan berperilaku yang baik. Kalau satu bangsa bisa menjadi contoh untuk bangsa-bangsa yang lain, maka seluruh dunia akan termotivasi untuk berpikir, berbicara, dan berperilaku yang baik. Dari manakah motivasi seluruh dunia itu berpikir, berbicara, dan berperilaku yang baik? Sesungguhnya dimulai dari diri kita. Oleh karena itu, perjumpaan kesempatan ini jadikanlah sebagai titik awal kita untuk melanjutkan kebajikan yang sudah kita lakukan sebelumnya, atau untuk memulai kebajikan kita yang belum dilakukan, karena kebajikan untuk membahagiakan pihak lain sesungguhnya adalah upaya untuk meningkatkan kebahagiaan kita dan kebahagiaan di dunia. Inilah peranan para pemuda Buddhis untuk pengembangan Buddha Dharma. Semoga memberikan manfaat dan memancing kita untuk diskusi di dalam kesempatan ini. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa, yaitu Saudara Gondo Wibowo Tantri. Terima kasih. Kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Mungkin dari teman-teman panitia bisa memunculkan slide-nya, pertanyaan. Pertanyaan pertama berasal dari Taipei ya, namanya Margo. Sotihotu Bante, mohon petunjuk Bante bagaimana kita atau organisasi pemuda Buddhis merancang rencana atau kurikulum jangka panjang yang terstruktur dan sistematis untuk pemuda sehingga dapat mengoptimalkan potensi para pemuda dalam propagasi Dhamma yang berkesinambungan sesuai perkembangan zaman. Terima kasih. Mungkin ini untuk Bante Utama. Ini persilakan. Baik. Kalau kita berbicara tentang kurikulum, berarti kita berbicara tentang tujuan pendidikan itu. Nah, sekarang tujuannya tadi sudah jelas. Tujuannya adalah untuk membahagiakan pihak lain, karena kita menyadari semua orang sama dengan diri kita. Itu basic yang luar biasa sekali. Sehingga sekarang turunannya gimana, ataupun apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau Anda membuat kurikulum, biasanya adalah siapa yang mau diolah dulu. Subjeknya ini siapa? Kemudian tujuan kita mau apa? Nah, subjeknya adalah teman-teman di wihara misalnya. Kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana ya kita membuat kurikulum di organisasi kepemudaan ataupun di wihara. Nah, itu subjeknya adalah para pemuda, pemudi, dan
para umat simpatisan di wihara. Kemudian tujuannya adalah untuk bagaimana mereka bisa berpikir, berbicara, dan bertindak demi membahagiakan semua makhluk. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu subjeknya, kita sudah tahu tujuannya, maka kemudian kita melakukan apa yang akan kita lakukan sekarang. Ini yang tadi ditanyakan oleh si penanya, yaitu yang pertama tentu kita harus menanamkan sikap mental bahwa kebahagiaan kita itu juga sama orang lain ingin dapatkan, bahkan makhluk lain ingin dapatkan. Penderitaan kita juga sama, orang lain dan makhluk lain ingin hindari. Nah, itu yang kita tekankan pertama. Jadi, apa saja program kita tujuannya adalah untuk itu. Misalnya, bisa nggak kita berkunjung ke rumah sakit? Kemudian kita melihat mereka-mereka yang luka berdarah-darah. Mampu nggak kita? Kemudian kita melihat di ICU, mampu nggak? Nah, itu sebetulnya adalah untuk memancing kita, aduh, kasihan ya orang yang seperti itu. Nah, kalau demikian mereka juga seperti saya ingin mendapatkan perhatian. Kalau seandainya saya sakit seperti itu, saya ada di rumah sakit seperti dia, saya tentu butuh perhatian. Nah, kemudian kita berkunjung ke rumah sakit, melihat yang luka, kemudian kita merawat. Melihat kemudian ada yang sudah mau meninggal, kemudian kita menemani, membacakan doa dan lain sebagainya. Karena kita membayangkan kita seperti itu. Nah, ini adalah tahap yang pertama, menekankan keyakinan kita bahwa semua makhluk sama dengan diri kita. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi, mengembangkan kemoralan. Nah, ini programnya ada, mengembangkan kemoralan. Kemudian tadi sudah disimpulkan juga oleh saudara moderator kita, Pak Kondo tadi adalah bagaimana sekarang mengembangkan kerelaan, kemudian memberikan kesempatan mereka untuk belajar, kemudian mengembangkan kebijaksanaan. Nah, apa yang saya sampaikan itu menjadi proses si subjek, yaitu teman kita di wihara, agar menjadi orang yang sesuai tujuan kita, yaitu mengenal bahwa semua orang, semua makhluk adalah sama dengan diri kita. Nah, inilah yang menjadi jawaban, dan Anda tentu bisa merumuskan di dalam program Anda sesuai dengan kebutuhan, karena saya hanya memberikan teorinya supaya jelas, tetapi Anda yang merumuskan disesuaikan dengan tempat Anda tinggal. Dan cara ini bisa juga digunakan dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yaitu Anda berpikir dulu, siapa yang mau Anda olah sebagai subjek, apakah tujuannya, yaitu melaksanakan dharma, dan caranya, prosesnya. Nah, inilah yang tadi saya sudah sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan yang disebutkan tadi. Terima kasih. Silakan, Saudara Kondo. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya. Mungkin pertanyaan berikutnya, karena sebenarnya masih banyak pertanyaan. Berikutnya mungkin untuk Sepuh Wibing, sebagai pemuda, bagaimana mengatasi stigma yang dimiliki masyarakat bahwa anak muda belum berpengalaman dan tidak tahu apa-apa dalam mengembangkan Buddha Dharma itu sendiri. Silakan, Sepuh. Yang pertama, yang bertanya tentang pertanyaan ini, saya merasa setiap orang, hati kita setiap orang adalah hal yang paling penting. Jadi memiliki pengalaman atau tidak memiliki pengalaman sebenarnya itu sama saja. Jadi kamu tidak usah takut, oh dia mengenal Buddha Dharma atau tidak mengenal Buddha Dharma, itu tidak penting. Yang paling penting adalah dia mengenal kamu dan dia melihat kamu adalah orang yang baik. Itu sudah cukup. Nah, dengan kamu melakukan positive realization kepada dia saat dia melihat kamu adalah orang yang positif, maka dia akan terinfluence untuk datang dan mengenal kamu lebih dalam. Jadi saya sangat mendorong
setiap generasi muda yang ada di webinar ini, dan kalian berlakukanlah yang baik, berperilakulah yang baik. Maka dengan cara berperilaku yang baik, kamu akan bisa menginfluence orang lain untuk datang mengenal kamu lebih dalam. Kamu tidak usah mengenal banyaknya suta atau melakukan apa dulu. Yang penting lakukanlah tanggung jawab kamu, kerjakanlah perilaku kamu dengan baik, dan berpikirlah baik, dan berbuat yang baik kepada semua orang. Maka dengan pelan-pelan teman-teman datang dan mengenal Dharma lebih dalam. Ya, terima kasih Bu Iping atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Eka asal Bangka. Selamat malam Bante, saya ingin bertanya bagaimana kalau ada orang tidak percaya dengan Dharma, tapi dia percayakan hukum karma, Anumodana Bante. Mungkin untuk Bante Utamo. Iya, sebetulnya orang tidak percaya Dharma, tapi percaya karma. Loh, itu sudah sama saja. Karena karma adalah bagian dari Dharma. Kita mulai dari dia percaya karma itu saja dulu. Tadi karena justru yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita takut dengan penderitaan, orang lain pun takut, makhluk lain pun takut. Kalau kita senang dengan kebahagiaan, orang lain dan makhluk lain pun sama. Itu sebetulnya kita sudah mau berbicara tentang karma. Nah, Anda mengolahnya dari situ. Jadi ketika Anda mendorong dia untuk mengembangkan kerelaan, mendorong dia untuk mengembangkan kemoralan, itu sebetulnya dimulai dari situ, tidak masalah. Karena Dharma itu bisa dimulai dari mana saja. Diceritakan kan seperti kalau kita merasakan air laut, asinnya air laut. Anda mau di titik ini, di kota ini, atau Anda di kota yang lain, atau Anda di negara yang lain, sama, air laut itu rasanya sama. Demikian pula Dharma. Sudah bagus orang itu percaya dengan karma. Sehingga kita masukkan pelan-pelan, ingat baik-baik bahwa semua tindakanmu akan kembali pada dirimu. Kalau engkau melakukan kebajikan, maka engkau pula yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu sudah pokok Dharma yang luar biasa. Sehingga kita nanti setelah dia memahami lebih lanjut lagi, nanti kita kembangkan hal yang lain. Misalnya, dia mengalami kesulitan. Hidup kok sulit banget ya? Oh, enggak masalah. Kalau hidup kamu sulit, perbanyak saja kebajikan. Karena kesulitan di dalam hidup itu adalah karena salah satunya buah karma kita yang buruk yang sedang muncul. Nah, sekarang supaya karma buruk kita ini berhenti muncul, hentikan kejahatan, lakukan kebajikan sebanyak-banyaknya dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Maka nanti pelan-pelan secara bertahap, hidupmu pun akan bahagia. Nah, dari situ sudah sangat baik sekali. Tinggal Anda menemani dia, mengarahkan dia, agar hukum karma yang dia mengerti itu akan tumbuh pelan-pelan menjadi pohon karma yang besar sekali, yang itu sesungguhnya sudah menjadi inti Dharma. Jadi Anda tidak perlu masukkan Dharma yang heboh-heboh seperti 4 kesunyatan Dharma yang dia miliki tadi. Begitu. Terima kasih. Silakan Pak Gondo. Ya, terima kasih nanti atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya berasal dari kota Kisaran, Sumatera Utara, nama Heri. Amitofo, Suhu, Namo Buddhaya, Bante. Saya izin bertanya tentang praktek dan keyakinan serta 3 masa lalu, kini, dan mendatang. Bagaimana caranya untuk membantu orang yang setelah praktek, keyakinannya semakin menurun? Karena merasa kenyataan yang dihadapi tidak sesuai dengan ajaran, dengan pikir, di masa lampau saya sudah berbuat karma baik, tapi yang saya dapatkan sampai saat ini tetap buah karma buruk yang membuat hidup saya menderita. Apakah benar jika saya lanjutkan karma baik, buahnya akan berbuah di masa mendatang? JC, Suhu, Wandami, Bante, terima kasih. Mungkin kepada Suhu dulu untuk dengan kesempatan menjawab.
Mungkin dari Sepuh Wibing untuk diberikan kesempatan untuk menjawab. Pemikiran saya begini ya. Dulu, masa lampau, sekarang, dan masa depan bisa dibagi ke dalam 3 langkah, tapi sebenarnya itu adalah satu hal. Karena tidak ada masa lampau, maka tidak ada sekarang, maka tidak ada masa depan. Berarti sekarang ini adalah kumpulan dari masa lalu. Hal kedua, kita bisa memiliki masa depan yang sangat baik, tapi harus mulai kita berusaha dari sekarang. Jadi tidak usah memisahkan ketiga hal tersebut. Jadi jangan terlalu membeda-bedakan. Dalam jalan kepercayaan, kita pasti akan mengalami beberapa kesulitan. Misalnya, saya telah berbuat baik. Mengapa yang saya dapatkan malah hal-hal yang buruk? Karena meskipun saya sekarang melakukan hal yang baik, tapi mungkin di masa lampau saya pernah melakukan karma buruk, maka sekarang saya juga akan mendapatkan karma buruknya. Jadi bukan berarti kalau misalnya saya berhutang uang pada orang lain, maka saya tidak perlu membayar, bukan begitu. Jadi apakah hal yang kita lakukan benar-benar bisa ada hubungannya dengan hukum karma? Jadi bagimu, apa yang termasuk ke dalam karma baik, apa yang termasuk ke dalam karma buruk? Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, nah sebenarnya karma baik dan karma buruk ini sebenarnya selalu berkolaborasi untuk keluar di dalam kehidupan kita. Cuma kita tidak merasakannya saja. Jadi ada cerita mengenai 2 kembar. Nah pada saat itu ada satu wartawan yang pergi ke sang kembar itu untuk mengambil cerita mereka. Jadi abang dari korban itu masuk ke penjara karena membunuh orang. Lalu ada seseorang yang dikirim ke dalam hutan, dan yang satunya lagi adiknya kemudian menjadi seorang pengusaha yang sangat berhasil. Lalu mereka pun bertanya, mengapa kamu bisa begitu berhasil? Lalu jawabannya, ya karena saya memiliki seorang ayah yang baik. Jadi hal-hal yang kita temui setiap hari itu, sebenarnya yang kita temui sekarang itu adalah hasil karma dari kita yang masa lalu, dan apa yang akan kita dapatkan di masa depan adalah karma yang kita tanam mulai dari hari ini. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari, dalam agama Buddha ada sebuah perkataan yang disebut, meskipun sesuatu kita lihat sebagai hal yang biasa saja, tapi sebenarnya ada potensi di dalamnya. Jadi kita jangan takut untuk mengalami kesulitan, karena setiap kesulitan itu adalah agar kita bisa menemui hal-hal yang lebih bagus di masa depan. Jadi jangan kehilangan percaya diri terhadap kepercayaan kita, karena hukum karma adalah hukum yang paling kekal. Agar kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik, kita akan memiliki masa depan yang paling lebih baik. Yakin pada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Sepuh atas kamu. Ada ingin tambahan? Jadi ya pertanyaan mungkin berarti kalau saya punya hutang karma yang banyak sekali di masa lalu itu berarti nggak bisa dihindari dong nanti. Berarti kayak fatalisme gitu. Mungkin dari Bandi Utama ada sedikit tambahan aja Bandi. Ya, jadi sebetulnya kalau di dalam Dharma itu, orang yang teman yang tadi merasa, aduh, saya sudah berbuat baik kok, masih banyak penderitaan. Sebetulnya kita mengarahkan pola pikirnya dengan cara yang berbeda, yaitu sudah berbuat baik saja masih banyak penderitaan, apalagi kamu menghentikan kebaikan itu. Justru sudah berbuat baik, kamu banyak penderitaan, sekarang perbanyak terus kebaikan. Di dalam Dharma diibaratkan, kalau punya segelas air, kemudian kemasukan 1 sendok garam, ini kalau diaduk asin banget, sangat asin. Kemudian bagaimana? Kamu tidak bisa, sudahlah kalau gitu saya tambahi air aja ya. Baru ditambahin air 5 tetes, kemudian mengatakan, loh kok masih asin? Berarti nggak bener nih kalau nambahi air asinnya berkurang. Loh, jumlah airnya kurang banyak. Coba kalau sekarang jumlah airnya ini menjadi
1 galon. Dari 1 gelas menjadi 1 galon. Tapi garamnya jangan ditambah ya. Nah, jadi karena airnya sekarang 1 galon, garamnya itu tetap 1 sendok, air itu tidak terasa asin. Garam ini adalah melambangkan karma buruk yang kita miliki, baik itu di kehidupan sebelumnya ataupun kehidupan sekarang. Air adalah melambangkan karma baik yang kita miliki, baik di kehidupan lampau maupun kehidupan sekarang. Sehingga kalau teman tadi mengatakan, aduh, aku sudah nambahi air kok masih asin. Sudah nambahi air saja masih asin. Tambah terus sehingga menjadi 1 galon. Tapi hentikan kejahatan. Sebaliknya saya melihat orang lain. Orang lain berbuat jahat, kenapa hidupnya bahagia? Dia kan nambah garam terus. Kenapa hidupnya kok nggak asin airnya? Karena air yang dia miliki sudah 1 galon. Sehingga ketika dia nambahi satu sendok, garamnya belum terasa. Dia masih terus berbahagia dengan karma lampaunya. Tapi begitu garamnya itu mencukupi perpaduan jumlahnya dengan airnya, maka hasilnya dia akan merasakan hidupnya menderita. Karena itu, kalau kita lalu melihat di dalam Dhamma, orang yang berbuat baik, kadang dia mengeluh karena merasa buah kebajikannya itu belum muncul. Tapi kalau pada akhirnya dia akan tertawa bahagia karena kebajikan, pasti buahnya datang pada dirinya. Karena itu jangan pernah putus asa berbuat baik, walaupun penderitaan masih datang, lanjut terus berbuat baik. Karena itulah yang menjadi sumber kebahagiaan. Begitu tambahannya, silakan Saudara Gondo. Ya, lanjut terus berbuat baik nanti. Ya, terima kasih nanti. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Merlin, asal Jakarta. Kapan saat yang tepat untuk memasukkan nilai-nilai Buddhis kepada orang tua kita yang bukan merupakan praktisi Buddhis? Mungkin Bante Utamo terlebih dahulu. Bisa. Baik, nilai Buddhis ini apa yang kita mau masukkan? Nilai Buddhis ini adalah memahami bahwa orang lain itu sama dengan diri kita. Makhluk lain sama dengan diri kita. Dan tidak perlu dimulai dari mana. Setiap saat itu bisa menjadi waktu yang tepat untuk kita berbagi dharma. Karena itu kalau tema kita tadi, peranan pemuda Buddhis dalam pengembangan Buddha Dharma, sebetulnya kan tidak ditanya kapan waktunya. Karena setiap saat kita bisa lakukan. Nah, orang tua kita bukan praktisi Buddhis, tetapi kan dia merasakan bahwa orang lain kalau dicubit, sama dengan diri kita sakitnya kalau kita juga dicubit. Nah, dari situ contoh yang paling sederhana itu kita kenalkan. Waktu kita makan bersama dengan orang tua, kemudian kita mengatakan, orang lain itu juga ada rasa lapar, tapi kadang mereka tidak punya nasi. Bagaimana ya kalau kita berbagi nasi ini kepada mereka? Nah, jadi akhirnya orang tua ini, oh iya ya, mereka seperti itu. Kadang orang tua pas sakit, minum obat, kemudian kita mengatakan, Papa, Mama, kadang-kadang juga ada loh orang lain yang sakit, dan kemudian dia tidak bisa membeli obat. Bagaimana ya kalau kita berbuat baik dengan menyumbang obat-obatan kepada mereka? Nah, dengan cara-cara seperti itu, kita sudah mengenalkan Dharma tanpa harus pakai merek. Sekali lagi, seperti yang tadi Saudara Gondo juga sudah sampaikan, kita bukan membuat apa tadi istilahnya buddhisisasi atau apa ya. Kalau saya hanya mengatakan, kita tidak harus mengubah orang itu harus menjadi umat Buddha, tapi mereka mengerti dasar-dasar kebajikan dan kemudian melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sudah bisa dimulai dari awal. Bahkan sebetulnya Anda pun sebagai anak sudah diajarkan oleh orang tua yang walaupun bukan praktisi Buddhis secara resmi, tapi dia sudah mengajarkan kebajikan juga kepada Anda. Misalnya dia mencegah Anda untuk mencuri, dia mencegah Anda untuk menyakiti makhluk lain, walaupun di berbagai hal mungkin dia masih mendorong Anda berbuat yang tidak baik. Misalnya, Anda tidak boleh menyakiti makhluk lain, tapi kadang-kadang, ini nak, kamu coba ayam yang di belakang rumah itu kamu potong ya, kamu goreng. Nah, mungkin bagian itu masih ada. Ya, ini tikusnya diracun saja supaya nggak banyak tikus di rumah kita. Mungkin dia masih begitu, tapi dia sudah tidak mengajarkan
itu tetanggamu jahat sekali, pukul dia, sudah tidak. Nah, itu dia walaupun namanya bukan praktisi Buddhis, nama Buddhis, tetapi dia sudah menjalankan kebajikan. Nah, itu yang kita maui. Jadi praktisi kebajikan itulah. Ya, jadi orang tua Anda walaupun namanya bukan praktisi Buddhis, tapi dia sudah pasti dia sudah pernah jalani. Ya, karena itu jangan terlalu memandang rendah orang tua Anda, karena dia pun sudah mengajarkan Anda untuk berbuat baik. Tinggal dikembangkan sesuai dengan apa yang sudah Anda dapatkan di dalam Dharma, tanpa harus memaksakan kehendak kepada mereka, memaksakan dia harus Buddhis, dan lain sebagainya. Begitu. Terima kasih, Saudara Gondo. Silakan. Ya, terima kasih, Bante. Mungkin saya ke Sepuh dulu untuk menambahi ya. Jadi di negara di Indonesia itu banyak sekali teman-teman itu yang tercampur ya antara nilai-nilai Buddhis dan nilai tradisi. Nah akhirnya kalau kita nggak mengikuti tradisi nanti dipikir kita itu kurang hormat terhadap orang tua. Sebaiknya kita di wihara kita juga diajari bahwa nilai Buddhis itu seperti ini. Nah kadang ada sedikit pertentangan, tapi nah ini mungkin bagaimana cara yang bijak kita sebagai anak ini untuk menyikapi nilai-nilai Buddhis ini terhadap orang tua. Silakan, Sepuh.我回答吗？哦，我确认一下您的问题，就是说，实际上在这个印尼，它是有很多的宗教多元的。那我们怎么样让父母有了解佛教的观念，是吗？OK， 这个我也顺便回答上一个问题，什么时候是最适合让父母学佛法呢？ saya juga sekalian menjawab kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan atau membudisasi orang tua kita. Sebagai muda-mudi, kita harus cukup mengerti agama Buddha dulu. Apa yang diajarin dalam ajaran Buddha? Jadi di dalam Buddhism kan ada diajari apa yang dia butuhkan, maka kamu berilah apa yang dia butuhkan. Jadi dengan cara jika kamu memberikan apa yang kamu dia mau, nah maka dia akan pelan-pelan masuk ke dalam Buddhism. Jadi bukan hanya dari petapa atau dari leluhur yang lalu, juga ada memiliki cerita yang begitu. Jadi asalkan orang tua kita bisa mengerti 3 nilai penting dalam agama Buddha, yaitu keserakahan, loba moha dosa. Kalau kita masih tidak yakin apakah kita menginginkan atau kita membutuhkan, hal yang kita inginkan mungkin telah melebihi keperluan kita, maka kita serakah. Nah, loba artinya apabila kita sedang marah, kita seharusnya tidak boleh ada perasaan marah. Jadi, terkadang hal yang kita pikirkan berbeda, maka kita mulai marah. Tapi di dunia ini selalu berubah. Dan yang ketiga, moha. Artinya kita selalu menginginkan hal yang tidak kita perlu. Mengapa? Itu karena kita tidak mengerti kebenaran di dunia ini. Di dunia ini selalu saja berubah. Dan itulah kebenarannya. Dan juga ketidakkekalan di dalam kehidupan ini. Jadi di dalam hidup ini semua religion itu kita harusnya saling bergandengan tangan untuk maju ke depan. Karena setiap agama itu pasti mengajarkan hal yang baik kepada semua insan. Jadi mungkin ada beberapa ajaran yang agak melenceng, yang dimana kamu dengan menyembahyang kamu bisa dapat duit yang banyak. Tapi
kalau misalnya ada beberapa ajaran yang mengajarkan, oh kamu jika menyembah dewa ini, kamu bisa mendapatkan duit yang banyak, tapi pemikiran kamu itu setelah mendapatkan duit yang banyak ini, kita haruslah, duit yang banyak ini bisa menginfluence orang-orang menjadi lebih baik, atau jadi seperti pada agama yang lain yang menjanjikan, oh jika kamu percaya kepada saya, kamu akan mencapai surga. Nah, semuanya itu sebenarnya itu sangat baik. Nah, tapi di dalam setiap religion ini, apakah kita benar-benar memahami apa inti daripada pengajarannya? Jadi intinya konsep itu adalah hal yang baik. Yang paling penting adalah apakah kita cukup mengerti konsep ini. Nah, jadi saya pernah bertemu dengan seseorang yang Kristen berbagai di dalam agama Kristen ini, teman saya ini pernah bertanya kepada saya, di dalam agama Kristen ini kan melarang untuk menyembah berhala. Nah, jadi aku bagaimana apa yang maksudnya itu menyembah berhala. Jadi saya itu menjelaskan kepada teman saya, di dalam pengertian tidak boleh menyembah berhala itu, kalau menurut Diamond Sutta, yang dimana bahwa Buddha itu saja tidak bisa diartikan atau tidak bisa dideskripsikan, maka yang sebenarnya diajarkan di dalam agama Kristen itu tidak boleh menyembah berhala itu merupakan kita tidak boleh memiliki sebuah kemelekatan terhadap seseorang, namun kita harus percaya kepada diri sendiri. Bila kita ingin mengajari agama Buddha kepada orang tua kita, maka yang pertama kita harus membuat orang tua kita tenang dan membuat mereka tahu bahwa kita adalah orang yang bijaksana. Jadi ini merupakan pemikiran saya terhadap bagaimana untuk mempersatukan segala pemikiran dan beberapa religion untuk menjadi satu. Dan inilah konsep yang dari pemikiran saya untuk di-sharingkan kepada kalian semua. Ya, terima kasih Sob Wiping atas sharingnya. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikut dari Harita asal Los Angeles. Wandami, Bante, dan Sepuh, bila ada kesempatan mengadakan webinar lintas agama, subjek apa yang bisa mempropagate Buddha Dhamma? Terima kasih, semoga Bante dan Sepuh sehat selalu. Kami persilakan Bante Utamo. Dalam pertemuan lintas agama, kita yang penting adalah bukan membahas perbedaan, tetapi kita membahas persamaan. Jadi yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Itu prinsipnya. Sehingga kalau sekarang bagaimana kita membahas persamaan? Persamaannya adalah bahwa manusia itu semua ingin bahagia. Manusia tidak ingin berpisah dengan yang dicinta dan tidak ingin bertemu dengan yang dibenci. Nah, itu yang kemudian kita kenalkan kepada dia, bagaimana kita menyikapi ketika bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta. Ya, sehingga topik kita sebetulnya sederhana sekali kalau ingin ada pertemuan antar agama, terlalu yang filosofis dan lain sebagainya, yang kadang malah bisa memancing permusuhan. Tuh, jadi intinya bagaimana kita membangun kebahagiaan bersama dalam perbedaan. Karena tubuh kita ini pun isinya adalah perbedaan. Mata kanan dan mata kiri berbeda, telinga kanan, telinga kiri berbeda, tangan kanan, tangan kiri berbeda. Tubuh kita ini berbeda, baik kanan kiri maupun atas bawah. Kalau kita bisa menerima perbedaan pada tubuh kita, kenapa kita tidak bisa menerima perbedaan dengan agama-agama ataupun perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan cara berpikir, dan lain sebagainya? Karena kita sebetulnya, apapun agama kita, apapun budaya kita, apapun bahasa kita, apapun jenis kelamin kita, sebetulnya adalah semua makhluk yang ingin berbahagia. Jadi topiknya adalah bagaimana membangun kebahagiaan di dalam berbagai perbedaan agama dan lain sebagainya. Begitu, terima kasih. Silakan, Saudara Gondo. Ya, terima kasih Bante Utamo. Mungkin pertanyaan berikutnya?
Pertanyaan berikutnya dari Freda asal Karawang. Sotihotu Bante, saya seorang ibu yang mempunyai 3 anak. Saat ini anak-anak saya berusia 22 tahun, 16 tahun, dan 6 tahun. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengajarkan anak-anak saya agar semangat mendengarkan Dharma, rajin ke wihara. Terima kasih Bante. Pertanyaannya untuk Sepuh Wiping. Kami silakan. 那我们现在邀请慧平法师为我们解答。Nah, saya sangat mendukung kamu untuk mengerti dulu keinginan anak-anak kamu. Nah, karena kenapa di dalam Buddhism itu, di dalam kata Buddhis itu, sebelum kamu mengajak dia, kamu harus mengerti dulu apa yang dia suka. Nah, seperti contohnya pada muda-mudian di dalam Fokwangshan. Nah, pada anak-anak yang berumur 6 tahun itu, kita bakal mengajak dia untuk datang ke summer camp anak-anak dan datang untuk bermain di vihara dulu. Nah, melakukan hal yang dia senang, ya bermainlah dulu. Untuk di dalam itu bertemanlah dengan orang-orang yang di sekitarnya seperti anak 6 tahun itu. Nah, jadi dengan datang ke acara-acara yang main-main dulu, biarkan dia senang dulu, baru dia pelan-pelan akan masuk ke vihara. Baru setelah dia dewasa, dia beranjak ke usia remaja. Nah, baru kita ajaklah dia ke aktivitas remaja. Seperti kalau di dalam Fokwangshan kita ada pertemuan internasional 5 benua antara muda-mudi. Nah, di sanalah mereka akan bertemu dengan orang, menjalin jodoh, dan curhat dengan teman-teman. Dan melalui orang-orang yang di sekitar, mereka akan termotivasi untuk masuk ke dalam Buddhism. Jadi seperti yang dikatakan di dalam 4 kesunyataan mulia, yang di dalam bagaimana untuk menyelapkan duka, nah, yaitu caranya untuk membawa dia datang dulu ke vihara. Nah, kasih dia sukacita dulu di vihara. Nah, pelan-pelan dia akan memiliki teman-teman di vihara. Dia akan mengingat, aku ada teman di vihara loh. Nah, pelan-pelan aku masuk ke vihara. Nah, pada saat aku masuk ke dalam vihara, nah mungkin anak-anak itu kan pasti akan ujian. Nah, pada saat dia ujian, dia kan pasti merasa kesusahan kan. Nah, ajarilah dia untuk berdoa kepada Buddha, untuk memberikan perlindungan kepada dia pada saat ujian, sehingga dia bisa lewat dalam ujian. Nah, saat itu dan kemudian kamu bisa melakukan yang di dalam yang dilakukan bodhisattva pada saat cultivation-nya, yaitu sesefa, for cultivation way, yang dimana melakukan ajarilah dia untuk berkata yang baik, dan ajarilah dia untuk selalu menjunjung orang lain. Seperti, hari ini kamu cantik sekali deh. Jadi setelah kamu mengajari dia, dan setelah kamu menjunjung dia akan merasa, dia sangat diapresiasi di vihara ini. Jadi dengan cara mengapresiasi dia, memberikan dia tahu kebahagiaan di dalam vihara, nah maka pelan-pelan dia akan mengerti Buddhism itu sangat menyenangkan. Nah, dengan dari itu dia akan pelan-pelan masuk ke dalam Buddhism. Dan sekian dari sharing saya. Ya, terima kasih Sebelum Meeting atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Budi asal Jakarta. Dalam upaya melestarikan ajaran Buddha, bagaimana cara mengetahui ajaran Buddha yang benar-benar asli dan mana yang bukan? Bante Utamo, kami persilakan. Iya, pertanyaan Buddha asli atau bukan ini sudah sejak zaman dulu ya. Dan Sang Buddha sudah mengajarkan tekniknya, bahwa apapun ajarannya, selama dia bisa mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka itulah Dharma. Ya, ketamaan dan kebencian ini sebetulnya hanya satu sisi saja, sisi yang berbeda dari sebuah tangan kita misalnya. Jadi di sini kita takut berpisah dengan yang kita cintai. Di sini kita berkumpul dengan yang dibenci. Jadi hanya satu sisi saja dari yang
tangan kita yang bolak-balik. Artinya, ketika ada orang sakit, kenapa? Orang sakit berarti berpisah dengan yang dicintai, yaitu kesehatan. Ingin berkumpul dengan yang disenangi, yaitu kesehatan. Padahal kenyataannya dia sekarang sakit. Nah, kemudian batin menjadi gelisah. Sakit gelisah, kalaupun sehat, takut kehilangan kesehatannya, juga gelisah. Dari mana? Ini muncul karena ketidaktahuan atau pikiran masih belum memahami ketidakkekalan, bahwa hidup ini selalu berproses. Kita hanya ada saat ini. Ya, 3 masa waktu tadi maksudnya adalah bahwa kita punya masa lalu, itu adalah saat ini yang sudah lewat. Kita punya masa depan, tapi saat ini yang belum datang. Nah, masa lalu hanya ada kenangan, masa depan masih impian. Saat ini adalah kenyataan. Jadi kalau sekarang kita kemudian memahami, oh saat ini saya sakit, ya sudah, kita menjadi stres karena kita membandingkan, membayangkan dengan tadi saya kan masih sehat. Nanti kalau saya tetap sakit bagaimana? Nah itulah yang menjadi kegelisahan. Di dalam Dharma, sadarilah hidup adalah saat ini. Ketika kita selalu menyadari saat ini, dengan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, kita perbaiki saat ini dan meningkatkan masa depan, maka batin selalu menjadi tenang dengan apa yang kita alami. Nah, kalau ajaran itu selalu mengajarkan mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka itulah Dharma. Walaupun dinamai Dharma, agama Buddha, tapi kalau dia menambah ketamaan, menambah kebencian, meningkatkan kegelapan batin, itu bukan Dharma. Mudah-mudahan ini jelas karena prinsipnya sangat sederhana, sehingga hasilnya nanti Anda gampang sekali membuat penilaian apakah ini sesuai Dharma atau tidak dengan nama bermacam-macam aliran di dalam Buddhis ataupun bahkan di agama-agama lain. Begitu, terima kasih. Silakan Saudara Kondo. Ya, terima kasih Bante Utomo. Mungkin pertanyaan berikutnya, karena cukup banyak ya pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya dari Pongki, asal Taipei. Terkadang ketika kita membantu orang lain, efek dari perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain juga memberikan dampak yang merugikan kepada orang tersebut, seperti membuat mereka menjadi manja dan terbiasa dengan bantuan kita. Apakah ada cara yang bisa membuat perbuatan kita memberikan kebahagiaan yang murni kepada mereka? Dan bukankah dengan mengharap kebahagiaan karena kita memberikan kebahagiaan kepada mereka membuat perbuatan baik kita kurang tulus? 我们常常就是有帮助到别人的时候，就会产生到别人有一些依赖性。那我们要如何把我们要去帮助他，而是就没有产生给他一个依赖性？我回答对吗？我觉得这个问题问得非常好。 Menurut saya pertanyaannya ini sangat bagus, karena dalam suatu hal jika kita ingin memberi, yang harus kita mengerti duluan adalah yang kita berikan itu apakah hal yang kita berikan, yang ingin kita berikan atau yang diinginkan oleh lawan kita, orang yang ingin kita berikan. Jadi dalam agama Buddha selalu memberitahu kita untuk kebijaksanaan kita. Nah, saat kita memberi, kita harus selalu membalik lagi kepada jalan tengah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, ketika kita memberi pada orang lain itu, janganlah memberi sampai berlebih. Jadi dalam agama Buddhis, memberi itu ada banyak jenis, yaitu memberi uang, memberi konsep yang benar, dan
membuat orang lain tidak ketakutan. Misalnya yang dikatakan Bante Utamo tadi, kita takut berpisah dengan pasangan hidup kita takut untuk sakit, kita takut uang kita akan hilang. Jadi kita selalu tidak dapat mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kita selalu kehilangan, dan kita ingin mendapatkan apa yang kita hilangkan, yang hilang, dan hal ini akan menjadi siklus yang tidak baik. Jadi yang paling benar adalah kita boleh memberikan dia konsep yang benar dan kepercayaan yang benar. Setelah dia mempunyai konsep yang benar, maka dia akan mengerti bagaimana untuk melakukan dan menjalani praktek di dalam hidup dia sendiri, dengan mengajarkan dia bagaimana untuk melakukan perbuatan yang baik, dan mengajarkan dia bagaimana cara untuk memancing daripada memberi ikan kepada dia. Nah, dengan cara mengajari dia konsep cara memancing, maka dia akan tahu bagaimana cara untuk memancing di dalam hidup ini, untuk mendapat ikan supaya dia dapat makan di dalam hidup dia sendiri. Nah, yang kedua itu bagaimana yaitu berbakti, dan mengajari dia untuk berbakti kepada orang tua. Jadi kalian melihat, lihatlah keyakinan ajaran Buddha ini. Seperti yang dikatakan pada Diamond Sutta ini, apabila kamu memberikan segala yang ada di alam semesta ini, jadi memberi sebuah konsep yang benar lebih penting daripada kita memberi yang lain. Intinya memberi seorang pemancing, lebih baik kita memberikan alat pancing daripada langsung memberinya ikan. Jadi yang diberikan dari orang lain dari luar ke dalam itu adalah pemberian dari orang lain. Hanyalah sesuatu yang dipancarkan dari dalam hati kita, barulah sesuatu yang benar-benar tulus. Jadi dengan mengajari dia untuk memberi dari dalam, bergeraklah dari diri dan hati dia sendiri. Dengan hati dia memiliki pemikiran yang baik, maka dia akan bisa lebih baik di dalam hidup ini. Jadi terkadang di dalam hidup ini bertegas kepada orang itu, kadang itu juga melakukan hal yang baik. Jadi dengan kamu tegas terhadap dia, maka dia akan mengubah perilaku yang kurang baik, dan dengan dia kembali ke jalan yang benar, maka kamu juga telah berbuat baik terhadap dia. Jadi sekian daripada jawaban saya untuk pertanyaan ini. Ya, terima kasih Sopo Guiping atas jawabannya. Ya, pertanyaan berikutnya mungkin yang terakhir mungkin ya. 是我们今天的一个问题。最后一个问题。Pertanyaan berikutnya dari Alicia asal Pontianak. Kenapa setiap kita sedang mendalami ajaran agama Buddha, selalu ada seseorang yang akan mengganggu kita dan membuat kita meninggalkan ajaran agama Buddha, juga membuat kita melupakannya? Apakah itu berhubungan dengan masa lalu yang kita lakukan hingga di masa sekarang kita harus bertemu dengan orang-orang yang menghalangi kita? Terima kasih kepada Bante Utamo. Kami persilakan. Baik, ini pertanyaan yang unik ya. Jadi, kalau kita menganggap orang lain selalu menjadi penyebab dari kelakuan kita, orang lain, pihak lain selalu menjadikan kita sedih atau menjadi tidak baik, maka sebetulnya ini belum memiliki cara berpikir Buddhis. Karena konsep Dharma itu semua adalah karena kita sendiri, pikiran kita sendiri. Jadi, kalau sekarang orang mengatakan, dan pertanyaan tadi mengatakan, wah, saya kalau belajar Dhamma kok ada orang sepertinya mengganggu atau tidak, itu urusannya dia. Tapi dalam Dharma adalah melatih kita menyikapi dengan tepat segala hal yang masuk lewat indera kita. Baik lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat kulit, lewat pikiran, dan lain sebagainya. Kita menyikapinya. Nah, sekarang begini, saya mau belajar Dharma. Saya misalnya, saya ingin membaca parita. Tapi sebelah kok nyetel lagu. Nah, kemudian kita lalu mengatakan, kok kamu mengganggu saya? Keliru. Kita membiarkan dia mengganggu pikiran kita. Loh, jadi gimana? Dia waktu nyetel lagu, dia enggak mikiri kita sedang membaca parita.
Kenapa kita harus mikiri dia yang sedang nyetel lagu? Berarti ini kan ada cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau kita sudah cinta bertepuk sebelah tangan, akhirnya membuat kita sendiri menderita. Nah, kemudian kita abaikan, kita fokus pada pembacaan parita. Tapi kalau itu dilanjutkan terus-menerus, menjadi kebiasaan, karena mungkin dia memang berpikir buruk tentang kita bisa pindah tempat atau mengganti waktu, atau kita bisa menggunakan alat, misalnya earplug itu, kita tutup di kuping kita, sehingga kita tidak mendengar dia membaca, atau dia menyetel musik atau apa, kita membaca dengan tenang. Karena kita yang bisa menjaga pikiran kita sendiri dengan tenang. Ini ibaratnya kita ini seperti kapal di tengah laut. Air laut demikian besar, demikian banyak. Kapal kita hanya kecil. Tetapi kalau kita tidak membiarkan air laut itu masuk, dalam arti kita melubangi kapal kita, maka kapal kita ini bisa untuk menyeberangi pulau, bahkan bisa menyeberangi benua. Tetapi kalau kita melubangi kapal kita, maka membiarkan air masuk, kita akan tenggelam. Demikian pula pikiran kita. Ketika kita mengabaikan dan kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, maka hasilnya nanti kita akan bisa lebih tenang menghadapi apa saja. Bahwa saya ingin menjadi orang baik dengan saya melaksanakan dharma, ini urusan saya. Orang lain mau mengganggu, itu urusannya dia. Kalau kita kemudian merasa terganggu, berarti kita sendiri niat kita menjadi orang baik juga lemah. Tapi kalau kita niatnya memang jadi orang baik, justru kita menjadikan gangguan itu sebagai sarana untuk meningkatkan kebaikan kita. Misalnya dengan kita malah justru mengembangkan cinta kasih. Kasihan orang ini. Orang ini mengganggu orang yang mau berbuat baik. Berarti orang ini sebetulnya bikin karma buruk. Kasihan. Begitu muncul rasa kasihan, tidak ada kebencian lagi di dalam diri kita. Tidak ada kemudian kita pengen mengusir dia. Justru kita ingin mendekati dia. Supaya kita bisa berbicara dengan baik dengan dia. Kita bisa memberikan penjelasan kepada dia. Dan mungkin dia justru mengagumi sifat baik kita. Ketika dia sudah muncul rasa kagum pada sifat baik kita, maka tujuan kita mengembangkan dharma, tujuan kita memasukkan benih-benih dharma ini akan menjadi kenyataan. Tapi ketika kita anggap sebagai musuh, kemudian kita melawan dia, begitu ada perlawanan, yang ada adalah menang dan kalah. Ketika ada kemenangan, orang akan mengatakan, agama Buddha ini umatnya sok-sokan. Tapi ketika kita kalah, akhirnya orang juga mengatakan, ya agama Buddha cuman kayak gitu aja. Tapi ketika kita merangkul dengan sayang, karena kita menyadari bahwa perbuatan buruk dia itu sebetulnya adalah karma buruk yang bisa mengantar dia menuju ke penderitaan, yang kita juga tidak ingin mengalami penderitaan itu, maka hasilnya yang ada adalah cinta kasih. Inilah mengatasi kebencian dengan cinta kasih. Dan semua masalah yang ada di diri kita, semua hanyalah karena konsep pikiran kita sendiri. Kita selalu membandingkan masa lalu. Kita selalu ingin nanti di masa depan terjadi begitu, padahal yang nyata adalah saat ini. Karena itu, di dalam Dharma yang belum kita singgung dari awal perjumpaan kita sampai akhir pertemuan ini adalah bahwa sesungguhnya hal yang paling penting di dalam Dharma adalah mengembangkan kesadaran hidup setiap saat, hidup saat ini. Karena ketika kita menyadari hidup saat ini, maka kita akan memperbaiki masa lalu, membangun masa depan dengan selalu melakukan yang terbaik saat ini. Dan kesadaran saat ini bisa dibangun dengan sering mengulang di dalam batin, saat ini sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Sehingga ketika saya sedang membaca parita, kemudian orang itu mengganggu terus, katakan dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saya sedang membaca parita. Kenapa saya ngurus gangguan itu? Dengan begitu kita bisa menyelesaikan bacaan parita kita, dan kemudian selesai membaca parita, kita mendekati orang itu untuk memancarkan cinta kasih dan berbagi dharma
Sehingga hasilnya mungkin dengan cinta kasih kita ini, dia akan justru menjadi sahabat yang baik. Karena kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tapi kebencian akan hancur karena cinta kasih. Terima kasih. Silakan Saudara Gondo. Ya, terima kasih Bante Utamo jawabannya. Kami umumkan bahwa sesi tanya jawab kita sudah berakhir ya, karena waktunya juga kita terbatas. Sayang sekali sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan dan jawaban dari kedua narasumber ini sangat bagus ya. Mungkin tapi sebelum kita tutup ada closing statement dari masing-masing narasumber. Kami minta kira-kira apa yang perlu ditekankan dalam pemuda ini dalam propagasi. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Sahabat Wedding. Kami persilakan. Menurut saya, dalam agama Buddha, dengan perkataan sekarang, kita ingin memiliki kehidupan yang paling penting, yang paling baik. Jadi, percaya pada agama Buddha, apabila kita membuat kehidupan, apabila kita hidup dengan baik, maka kita dapat juga membuat orang lain intinya hidup. Jadi inti daripada yang dikatakan Sefu, always hiduplah pada masa sekarang dan hiduplah dengan optimal dan jalanilah perbuatan baik selalu dan maksimalkanlah hidupmu dan lakukanlah tanggung jawabmu saja. Dengan begitu kamu telah berkontribusi untuk perkembangan Buddha Dharma, karena dengan positive realization kamu akan menginfluence orang-orang di sekitar kamu untuk lebih mengenal Buddhism. Oke, terima kasih Sopo Wedding atas closing statement-nya. Langsung disambung ke Bante Utamo, silakan Bante. Sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita pikirkan akan selalu menjadi perwujudan dari ajaran Sang Buddha. Dan itu akan dilihat oleh lingkungan kita. Karena itu, satu contoh perilaku yang baik lebih daripada 1000 kata-kata. Kita mau mengatakan agama Buddha baik, kita mau mengatakan Dharma itu baik, tapi kalau kelakuan kita buruk, maka kita tidak bisa dikatakan, oh ya yang buruk kan cuman si A itu saja, yang lain kan tetap baik. Tidak bisa, karena kita mewakili keseluruhan. Jari kelingking kita kalau sakit, maka bukan hanya jarinya yang sakit, mulut kita pun ikut teriak, aduh. Demikian pula di hidup kita ini. Kalau kita mau membangun Dharma dengan baik, mau memberikan pengembangan Dharma, artinya mengenalkan kebajikan kepada semua orang, mulailah dengan diri kita. Karena satu contoh akan melebihi 1000 kata-kata. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti ini, boleh tepuk tangan sendiri ya di rumah masing-masing ya. Saya sangat salut sekali kepada kedua narasumber. Saya sangat bahagia sekali menjadi moderator di sini. Luar biasa sekali ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada peserta talkshow kali ini. Saya kira kita yang sangat berterima kasih kepada anggota Sangha ya. Kalau mungkin kita bisa memberikan penghormatan, kita pasti memberikan penghormatan penuh. Kemudian saya mungkin mewakili panitia memohon maaf sama kedua narasumber kita apabila ada salah dalam hal pemaparan materi atau translation, atau mungkin dari segi teknis saya kurang nyaman sebenarnya di pin videonya ya, jadi mungkin saya posisinya harusnya ada di bawah sebenarnya. Jadi saya memohon maaf kepada anggota Sangha akan hal ini. Saya kira ini bukan ada maksud buruk bagi teman-teman. Ya, mungkin sekian dari saya langsung ke MC. Terima kasih.